tekanan darah seseorang meningkat ketika berada di klinik atau rumah sakit karena kecemasan. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa teknologi bisa sangat membantu dalam dunia medis. Hai semua, penyakit hipertensi hadir membayangi kita atau keluarga. Ada miliaran orang di seluruh dunia hidup dengan kondisi ini. Dan banyak yang tidak menyadari bahwa mereka sudah terkena penyakit tersebut. Hipertensi dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius, seperti serangan jantung, stroke, maupun gagal ginjal. Ada fakta menarik tentang hipertensi. Ternyata ada kondisi yang disebut white coat hypertension, yaitu kondisi di mana tekanan darah seseorang meningkat ketika berada di klinik atau rumah sakit karena kecemasan. Jadi, dalam mendeteksi hipertensi, perlu berbagai pendekatan yang cermat dan memperhitungkan banyak faktor. Nah, berita baiknya, saat ini perkembangan teknologi sudah semakin pesat. Banyak tools yang dibuat untuk membantu dokter menetapkan hipertensi dengan cara yang cepat dan presisi. Artikel ini mencoba memberikan solusi dengan pendekatan teknologi. Apa itu? Yuk kita bahas di Bahas Jurnal. Hipertensi adalah salah satu masalah kesehatan yang paling banyak dihadapi di dunia. Menurut laporan terbaru dari WHO, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah faktor risiko utama untuk kematian dan disabilitas secara global. Lebih dari 1,2 miliar orang di seluruh dunia hidup dengan kondisi ini, dan banyak dari mereka yang tidak menyadari bahwa mereka mengalaminya. Di Indonesia, situasinya juga cukup mengkhawatirkan. Terdapat 30,8% penduduk Indonesia menderita hipertensi pada laporan Diskesdas tahun 2023. Ini menunjukkan betapa besar tantangan yang kita hadapi dalam mendeteksi dan mengelola hipertensi. Bagaimana upaya pemerintah dan masyarakat? Untuk meningkatkan kesadaran tentang pentingnya pengukuran tekanan darah yang akurat, setiap tahun diadakan Hari Hipertensi Sedunia pada tanggal 17 Mei. Tema tahun ini adalah Ukur tekanan darahmu dengan akurat, kendalikan hidup lebih lama. Kampanye ini bertujuan untuk mendorong lebih banyak orang untuk memeriksa tekanan darah mereka dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengendalikan hipertensinya. Ini adalah langkah penting dalam mencegah komplikasi serius seperti serangan jantung, stroke, maupun gagal ginjal. Di Asia Tenggara termasuk Indonesia, terdapat upaya besar-besaran untuk mengendalikan penyakit kardiovaskular melalui berbagai macam inisiatif. Salah satunya seperti SEHEARTS yang bertujuan untuk menempatkan 100 juta orang dengan hipertensi dan diabetes pada manajemen berbasis protokol pada tahun 2025. Inisiatif ini adalah bagian dari Dhaka Call to Action yang memberikan panduan tentang bagaimana mencapai tujuan tersebut. Beberapa negara di Asia Tenggara juga telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi konsumsi garam dan lemak trans, serta meningkatkan akses ke pengobatan dan peralatan medis yang esensial. Oke, bagaimana dengan artikel hari ini? Artikel ini berjudul Clinical Decision Support System for Hypertension Medication Based on Knowledge Graph. Ditulis oleh Geng Xian Zhou dan kawan-kawan dari Beijing University of Post and Telecommunications serta Beijing Ansen Hospital. Artikel ini diterbitkan di jurnal Computer Methods and Programs Biomedicine pada tahun 2022. Penelitian ini berfokus pada pengembangan sistem pendukung keputusan klinis atau Clinical Decision Support System menggunakan grafik pengetahuan untuk membantu pengobatan hipertensi. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membangun grafik pengetahuan yang spesifik untuk pengobatan hipertensi dan mengembangkan CDSS yang dapat membantu dokter dalam pengambilan keputusan medis. Mereka mengumpulkan 124 catatan kesehatan dari dokter spesialis hipertensi di Beijing Ansen Hospital untuk mengevaluasi sistem ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem CDS ini memiliki tingkat kepatuhan terhadap pedoman sebesar 90% dan mencapai 91% recall. Penelitian ini juga menggunakan metrik HIT-A3 dan MRR. Kedua metrik ini digunakan untuk melakukan evaluasi dan membandingkan kinerja algoritma dalam mengambil atau merekomendasikan informasi yang relevan dengan cepat dan akurat. Hal ini menunjukkan kualitas grafik pengetahuan dan efektivitas sistem.
Penelitian ini menggunakan metode kombinasi representasi pengetahuan tradisional dan grafik pengetahuan hyperrelational. Mereka membangun grafik pengetahuan berdasarkan pedoman hipertensi Tiongkok yang mencakup sekitar 80 obat dan 100 penyakit. Metode semi-otomatis digunakan untuk mengekstrak pengetahuan dari pedoman yang kemudian dikombinasikan dengan teknik pengenalan entitas untuk membentuk grafik pengetahuan. Meskipun metodologi ini inovatif, ada kelemahan, yaitu keterbatasan pada satu pedoman hipertensi, yang mungkin tidak mencakup semua kompleksitas kasus hipertensi yang ada di dunia. Secara keseluruhan, pendekatan ini memperlihatkan potensi yang besar dalam meningkatkan pengambilan keputusan klinis untuk pengobatan hipertensi. Apa yang menarik dari temuan ini? Penelitian ini menunjukkan bahwa sistem CDSS yang dikembangkan dapat memberikan rekomendasi obat secara visual dan dapat dijelaskan, memudahkan dokter dalam pengambilan keputusan medis. Namun terdapat beberapa batasan, seperti keterbatasan grafik pengetahuan yang hanya terikat pada satu pedoman hipertensi, yang mungkin tidak mencakup kasus hipertensi yang lebih kompleks. Sistem ini masih memerlukan penambahan lebih banyak pengetahuan dari pedoman lain atau informasi dari praktek dokter untuk menangani kasus yang lebih kompleks. Secara keseluruhan, sistem ini menunjukkan bahwa teknologi bisa sangat membantu dalam dunia medis, terutama untuk kondisi yang kompleks seperti hipertensi. Bagaimana penelitian ini dapat diaplikasikan di dunia nyata? Sistem ini dapat membantu dokter dalam membuat keputusan medis yang lebih baik dan lebih cepat dengan menyediakan rekomendasi obat secara visual dan dapat dijelaskan. Sebagai contoh, dokter dapat melihat grafik pengetahuan yang menampilkan hubungan antara penyakit, gejala, dan obat yang direkomendasikan, sehingga memudahkan mereka untuk memilih pengobatan dan terapi yang paling sesuai. Jadi itulah pembahasan artikel kita hari ini. Sistem pendukung keputusan klinis berbasis grafik pengetahuan menunjukkan potensi yang besar dalam membantu dokter untuk mengelola pengobatan hipertensi dengan lebih baik dan maksimal. Artikel ini juga menunjukkan bahwa teknologi bisa sangat membantu dalam dunia medis, terutama untuk kondisi yang kompleks, seperti hipertensi. Jika kalian menikmati video ini, jangan lupa untuk like, share, and subscribe untuk konten lebih lanjut tentang review jurnal setiap hari. Beritahu di kolom komentar jurnal apa lagi yang ingin kita bahas selanjutnya. Atau ada hal penting tentang hipertensi yang perlu dibahas? Mari berdiskusi sehat di kolom komentar di bawah ini. Oke, sampai jumpa.